Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Kota Baru, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Majelis Guru, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk rencana tindak lanjut PKG PJOK ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut yang berjudul tentang permainan tradisional. Nah, sebelum itu marilah Ibu berdiri dulu, kita ice breaking dulu, yaitu ice breaking-nya adalah senam. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri semua, kita melakukan senam penguin. Maju Bu, skor saya Bu. Nah, maju Bu. Maju Bu, maju Bu. Nah, semua Bu, maju depan Bu. Pikachu. Pikachu. Suaranya Pak Ibu, Pikachu. Suara lagi Pak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah lebih menyegarkan lagi? Mantap. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Latar belakang dalam permainan tradisional ini adalah merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di daerah modern ini, permainan tradisional Bapak Ibu dimainkan oleh anak-anak tergeser dari permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya, dan TikTok, Facebook, atau Instagram. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat.
Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional ini di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain, tetapi belajar juga menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kesehatan fisik. Kita lanjut Pak Ibu. Tujuan dari program. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama adalah melestarikan budaya lokal. Kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Tiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Yang kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Yang keenam, mengembangkan karakter positif dan nilai-nilai sosial. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian langkah-langkah dan yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah capaian. Capaian ini yang pertama pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Selanjutnya meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi. Selanjutnya meningkatkan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua adalah langkah-langkah pelaksanaan. Perencanaan program. Yang selanjutnya pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan tradisional, dan refleksi dan evaluasi. Terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Tiga, peningkatan kesehatan fisik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Yang kelima, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Yang keenam, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Slide selanjutnya. Capaian langkah-langkah yang hasil diharapkan untuk tiap tujuan. Indikator. Yang pertama, indikatornya adalah siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan, motorik, dan kreativitas, baik dalam permainan maupun modifikasi permainan tradisional. 4. Siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Yang keenam, terjalinnya hubungan yang harmonis antar siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Selanjutnya adalah struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang target pertama peserta adalah kelas 5 dan kelas 6 Bapak Ibu. Jumlah peserta didik 110 lebih kurang. Usia peserta 10 sampai 12 tahun. 2. Pengaturan program. Ruang, lapangan sekolah atau lapangan balai kota baru untuk kegiatan fisik nantinya, dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Yang selanjutnya adalah waktu. Program yang dilaksanakan 6 minggu. Jadi minggu pertama adalah kita persiapan dalam perencanaan proyek.
Yang kedua, minggu kedua, riset dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, eksperimen dan latihan bermain. Yang keempat, minggu keempat dan lima, produksi produk dan dokumentasi. Yang minggu keenam adalah presentasi dan publikasi. Selanjutnya adalah 3 mitra dalam komunitas belajar. Termasuknya adalah guru PJOK, guru kelas, dan orang tua. Guru PJOK ini sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang guru kelas berperan sebagai membantu dalam dokumentasi, refleksi, dan hasil kegiatan. Orang tua berperan untuk dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukung moral. Jadi yang ini Bapak Ibu, struktur program ini kita membuat perlombaan, intinya membangun lagi tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini adalah salah satu materi atau salah satu mata pelajaran di dalam olahraga. Jadi dalam hal ini kenapa saya membangkitkan tentang permainan tradisional, karena di sekolah-sekolah lain atau sekolah kita juga lebih banyak condong ke daerah permainan yang modern seperti bola atau bulu tangkis atau yang lain-lain. Dalam ini permainan tradisional sudah lupa sama anak-anak. Seperti permainan tradisional gobak sodor atau main cakbur kalau bahasa kita, atau main engklek, main kuciang-kuciang kalau bahasa Minangnya, atau hal-hal yang lain. Tapi dalam olahraga kebanyakan adalah gobak sodor dan engklek. Jadi di sini saya akan membuat perlombaan tentang gobak sodor. Insya Allah perlombaan ini kalau seandainya akan berlanjut, perlombaan ini saya akan buatnya untuk semester 2. Karena waktu kita sudah mepet, besok tanggal 2 udah ujian, besoknya kelas meeting, mungkin kelas meeting belum bisa untuk perlombaan gobak sodor ini. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa membantu saya untuk tentang permainan gobak sodor ini untuk kelas 5 dan kelas 6. Kita lanjut Bapak Ibu. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber daya yang dimiliki adalah lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional, lapangan balai Kota Baru. Karena mungkin lapangan kita masih tidak cukup dalam untuk olahraga, jadi kita pinjam lapangan balai Kota Solo untuk melakukan kegiatan fisiknya. Selanjutnya adalah alat permainan. Sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional ini sudah tersedia. Yang ketiga, guru PJOK, pengalaman yang mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Selanjutnya adalah pemanfaatan aset. Lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Guru memfasilitasi siswa dan perencanaan dan pelaksanaan dan refleksi. Yang ketiga adalah orang tua yang dilibatkan dalam evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Rencana evaluasi. Lini masa dalam evaluasi yang pertama adalah awal program. Menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Kedua, tengah program. Mengobservasi dan partisipasi dalam keterlibatan siswa dalam permainan. Yang ketiga adalah komunitas sekolah. Dukungan dari ibu kepala sekolah dan guru kelas dan orang tua untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data adalah peserta didik melalui observasi refleksi setelah permainan. Yang kedua, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Yang ketiga adalah orang tua mengisi kuesioner terkait dalam pengalaman mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan permainan tradisional tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah teknik pengambilan data. Observasi langsung selama dalam permainan. Yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Selanjutnya adalah kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan yang pertama adalah kesulitan siswa dalam memahami
aturan permainan tradisional. Solusinya adalah menyederhanakan aturan permainan tersebut dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekannya. Tantangan kedua adalah siswa yang kurang tertarik dalam permainan tradisional atau rencana merasa permainan tersebut sulit. Solusinya adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi, kelompok, atau tugas yang kreatif. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya adalah mengalokasikan waktu yang refleksi yang cukup yang diakhiri sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup adalah pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, dan serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan kelas 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu dan pendalaman melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apakah ada dari Bapak Ibu ada tambahan atau menanggapinya? Silakan untuk Bapak Ibu. Oke, Bu Ira. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah Bu Retno sampaikan, ini termasuk program yang sangat luar biasa, bahwa kita lihat sekarang banyak permainan anak kita yang permainan yang modern saja. Jadi ini langkah awal yang Bu Retno berikan dalam program ini yang dapat memotivasi, sekalian keuntungannya untuk wali kelas itu dalam pembelajaran sejarah itu juga berfungsi, termasuk pengenalan permainan-permainan tradisional. Ini program Bu Retno sangat bagus sekali, dan bentuk kekurangannya mulai dari tahap awal sampai akhir sudah terlihat langkah-langkahnya. Saya pun walau sebagai guru kelas 4, saya sangat tertarik untuk melihat permainan yang akan dilakukan oleh kelas 5 dan kelas 6 ini. Jadi secara garis besar untuk tahapan dan persiapan yang Bu Retno sampaikan ini sudah luar biasa Bu Retno. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ira telah menambahkan dan mengasih motivasi juga kepada saya. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu ingin menambahkan atau menanggapinya? Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ya, Pak Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada materi ya yang memberikan masukannya tentang permainan tradisional. Izin sedikit, mungkin ini bukan tambahan aja ya. Ketika kita melihat fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya permainan tradisional yang dahulunya semasa saya masih kecil sekarang udah hilang. Itu disebabkan karena perkembangan zaman dan juga arus globalisasi, di mana permainan yang seperti gerobak sodor dan lain sebagainya itu sekarang mulai hilang. Jadi menurut saya ini sangat super sekali gitu ketika Bu Retno mengangkat sebuah proyek
proyek tentang permainan tradisional yang nanti hasilnya seperti yang disampaikan oleh Bu Ira itu akan bermanfaat buat kita guru kelas. Seperti saya guru kelas 6 ada riset tentang sejarah, di mana sekarang kita kembali kepada daerah masing-masing ya. Kita lihat seluruh permainan sekarang tuh harus dimunculkan sebagai proyek di sekolah masing-masing, yang dimana setiap sekolah itu pasti memiliki perbedaan ya. Contohnya di Kota Baru beda permainannya dengan di Selayo. Jadi ketika kita buat tentang untuk proyek sekolah, ini sangat menarik sekali, dan seperti disampaikan oleh Bu Ira itu kami sangat mendukung gitu. Ketika nanti Bu Retno butuh apa yang kami bisa, kami lakukan. Yang pertama. Yang kedua, permainan gerobak sodor ini itu ketahanan fisik dan juga disiplin sangat ditentukan. Dimana ketika anak itu melakukan permainan, faktor pertama itu tentang fisik, itu dia membutuhkan fisik yang baik dan juga kerjasama yang baik. Ketika permainan itu kita laksanakan, otomatis kerjasama antara satu dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Karena permainan ini termasuk dengan permainan kelompok, tim, sama seperti sepak bola. Tidak bisa satu orang saja yang hanya unggul itu. Jadi permainan dalam gerobak sodor itu yang pertama kan kekompakan. Dimana sesuai dengan program kita sekarang itu kan kolaborasi antara seorang anak dengan anak yang lain, anak dengan guru, guru dengan guru yang lain, dan juga sebagainya. Jadi ini sangat mendukung dan sesuai dengan saat sekarang ini gitu. Ketika permainan tradisional itu mulai hilang, kita berusaha untuk membangkitkan lagi. Mudah-mudahan ke depan itu anak itu bisa menyadari bahwasanya oh ini gunanya ya gitu. Jadi program yang Bu Retno angkat ini sangat super sekali, dan juga kami nantikan. Jadi penasaran ya Bu Ira ya, bagaimana antusias anak-anak tersebut dalam melaksanakannya. Untuk sedikit Bu Retno, kembali kepada Bu Retno, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Rai telah mengasih tambahan, dan terima kasih kepada Ibu Bapak semua telah mengasih apresiasi untuk saya dalam melakukan kegiatan permainan tradisional untuk selanjutnya. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah yang saya lakukan, mohon maaf Bapak Ibu, karena saya di sini masih belajar, dan mungkin saya ingin belajar kembali cara-cara gimana untuk kedepannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.